Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang vitamin B2, atau riboflavin dan vitamin B9 yaitu asam folat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Hermes Salsabila, dengan NIM 2011-010110. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Talita Salasku. Nama saya Fitri 2010105. Terima kasih. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu sifat dari vitamin B2 dan B9. Sifat dari vitamin B2 yaitu kristal padat berwarna oranye, merah sampai oranye, sedikit larut dalam air, lebih stabil daripada tiamin. Dan sifat vitamin dari B9 sendiri yaitu larut dalam air hangat, tak larut dalam alkohol, stabil dalam larutan asam, bila dipanaskan dalam susunan netral, dan alkali bisa rusak. Selanjutnya, fungsi dari vitamin B2 dan B9. Fungsi dari vitamin B2 yaitu membantu meredakan sakit kepala, membantu aktivitas antioksidan, merangsang pertumbuhan dan regenerasi, membantu menyerap mineral. Dan fungsi dari vitamin B9 sendiri yaitu diperlukan untuk reproduksi sel darah merah dan sel darah putih di susun tulang, mengubah karbohidrat menjadi energi, dan memproduksi DNA dan RNA. Susunan kimia dari vitamin B2 dan B9. Susunan kimia vitamin B2 yaitu mempunyai rumus molekul terdiri dari C1H7O4O6, terdiri dari chain intrinsic bernama isoalloxane dan berikatan dengan derivat alkohol yaitu ribotol. Dan susunan kimia vitamin B9 yaitu mempunyai rumus molekul terdiri dari C19H19N7O6. Struktur kimia asam folat mengandung suatu derivat pretidin, asam para-aminobenzoat, dan asam glutamat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Talita Syafasyafiqo. Tempat dan waktu dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyerapan vitamin B2 dan penyerapan vitamin B9. Untuk penyerapan vitamin B2 yaitu vitamin B2 diabsorpsi dengan baik dan mudah diserap oleh saluran cerna. Absorpsi utama terjadi pada usus kecil bagian proksimal. Tubuh menyerap dan kita sejumlah kecil vitamin B2 dalam hati, jantung, dan ginjal. Makanan mempercepat terjadinya penyerapan, dan penyerapan menurun apabila pasien mengalami hepatitis maupun sirosis hepatis. Untuk penyerapan vitamin B9. Nah, vitamin ini dapat diabsorpsi hanya setelah hidrolisis, reduksi, dan methylation terjadi pada traktus gastrointestinal lalu dikonversikan menjadi tetrahidrofolat aktif. Asam folat diabsorpsi secara cepat dari traktus gastrointestinal, utamanya dari pars proksimal dari usus kecil. Next, Mbak Mia. Untuk transport vitamin B2 dan B9. Transport vitamin B2 itu terdiri dari distribusi dan eliminasi. Untuk distribusi, vitamin B2 tersebar luas hampir di seluruh jaringan tubuh. Vitamin B2 akan masuk ke plasma dari usus kecil sebagai bentuk bebas atau sebagai flavin mononukleotida. Untuk eliminasi dari vitamin B2 yaitu vitamin B2 ini akan diekskresikan melalui urin. Apabila ekskresi kurang akan menandakan defisiensi vitamin B2 atau kekurangan vitamin B2. Nah, namun ekskresi vitamin B2 pada urin akan menurun seiring berjalannya usia. Untuk transport vitamin B9 ada distribusi dan ekskresi. Untuk distribusi,
asam tetrahidrofolat dan derivatifnya didistribusikan ke dalam semua jaringan tubuh. Penyimpanan folat di dalam tubuh sebanyak setengah dari total folat disimpan di hati. Asam folat juga didistribusikan ke dalam ASI. Untuk yang ekskresi, asam folat diekskresikan dalam sebagian jumlah melalui urin. Setelah pemberian dosis besar, kelebihan folat diekskresikan dalam urin dan sedikit asam folat diekskresikan dalam feses. Selanjutnya Mbak Mia. Untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh Mbak Betty Cahyaningsih. Untuk Mbak Betty silakan. Metabolisme vitamin B2 dan B9. Metabolisme vitamin B2 diabsorpsi dalam usus. Selama absorpsi terjadi, fosforilasi yang terganggu bila ada gangguan gastrointestinal. Disimpan dalam hati, ginjal, otot, jumlah terbatas. Vitamin B9, asam folat di dalam hati akan diubah menjadi folic acid N5-formyl tetrahydrofolic acid, strophyfactor leucoforum factor, yang merupakan bentuk aktif daripada folic acid. Perubahan ini dipercepat dengan adanya vitamin C. Next. Sumber vitamin B2 dan B9. Sumber vitamin B2 yaitu ada olahan susu, ragi, hati, tiram, jamur, brokoli, alpukat, salmon, maskerel, belut. Sumber vitamin B9 yaitu ada wortel, apukat, labu, seledri, pepaya, jeruk, stroberi, raspberry, biji bunga matahari, kacang-kacangan, daging, kuning, telur, bayam, asparagus, brokoli, kembang kul. Akibat kekurangan dan kelebihan vitamin B dan akibat kekurangan dan kelebihan vitamin B akibat kekurangan vitamin B2 menghambat kerja metabolisme karbohidrat, lemak, protein, menyebabkan gangguan fungsi adrenal akibat kelebihan vitamin B2. Tekanan darah menjadi rendah, mengalami kelelahan, anemia atau kurang darah, mengalami mual dan muntah. Akibat kekurangan dan kelebihan vitamin B9, yaitu melahirkan prematur, anemia, keguguran, cacat otak, dan sumsum tulang. Bayi dengan bibir sumbing, emosi tinggi, tidak bisa berjalan tegak, gangguan jantung. Akibat kelebihan vitamin B9, insomnia, kejang, ruam, mati rasa, kesemutan. Dan Untuk kesimpulan dari untuk dibacakan oleh Mbak Talita Syafika dipersilakan. Terima kasih Mbak Mia. Materi senyawa kimia sekali oleh tubuh kita. Vitamin juga berfungsi melihat sebagai bagian enzim. Vitamin juga digolongkan menjadi dua bagian, yaitu vitamin larut air yang terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Lalu vitamin larut lemak yang terdiri dari vitamin A, D, E, K. Vitamin B2 adalah mikronutrien yang mudah diserap, bersifat larut dalam air. Sedangkan untuk vitamin B9 yaitu termasuk dalam larut air, ditemukan dalam bentuk asam folat dan folat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.